Podme, podcast recharge and relax. Camera is my life. I'm making love to the camera. So things that apapun yang terjadi, apa segala macam, I will keep my professionalism up above. OMG. Halo, selamat jumpa bersama saya OMG. OMG adalah sebuah program yang menceritakan sosok seseorang tetapi behind the screen-nya, belakangnya itu sebelum dia menjadi seseorang. Siapakah dia? Saya akan menyapa Widya Saputra. Ke Jogja dari Gambir naik dokar. Widya my dear, apa kabar? OMG. Oh my George. Pak Jomji, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah baik juga. Widya baik ya? Alhamdulillah Om Ji. Widya, Yes. ke Grogol habis makan daun suji. Sini ngobrol manis dengan Om Ji. OMG 2 kali. Jadi Om Ji ini adalah master of flirtatious voice. Wow, no. This is only just the beginning. Oke. Kan? Beginning aja udah kayak gini ya. Okay. Jadi pendengar, pasti kamu pernah lihat. Juga pasti kamu pernah dengar. Tapi belum pasti kamu bisa melakukan profesi satu ini yang dilakukan olehnya. Dia adalah backgroundnya itu seorang penyanyi cilik. Nama lengkapnya Widya Ningrum Surya Nugraha, akan tetapi nama yang digunakan adalah Widya Saputra, bukan main. Widya, Yes. coba sedikit dong cerita tentang karir Anda sebelum Anda bekerja di institusi Metro TV. Oke, I start my professional career dalam tanda kutip itu waktu aku usia 5 tahun. 5 tahun? Yes, Om Ji. Udah ngerti kamu? Yeah, so I work my peep off to Oke. to struggle in this world. Jadi dari umur 5 tahun aku memang suka bernyanyi. Mungkin suara gak seempuk Om Ji ya. Tapi akhirnya saya ikut kayak kontes karaoke waktu itu sekitar tahun 93-94. Back then itu lagi happening banget. What a coincidence, ada seorang produser yang memang lagi cari karakteristiknya sesuai sama saya. Jadi coincidence akhirnya malah Itu siapa yang mendorong Anda untuk mengikuti acara karaoke itu? My family is actually love music that much. Oke. Jadi aku melihat mamaku yang ngeband, tanteku juga bassis, and then pamanku drummer. Siapa yang main piano tadi kamu bilang? My mom main piano sama gitar. Terus nenek aku juga sinden, karawitan, semua aku lahap dari kecil. Oh iya, kamu asalnya dari Cimahi ya, Bandung. Sundanya teh, bukan main deh. Jadi kamu berkarir dari umur 5 tahun. Yes. Oh my God. OMG. Jadi Widya memenangkan juga Gadis Gemilang. Nah itu ceritanya seperti apa kok bisa menang? Kamu kan gak cantik-cantik amat. OMG. Nah itu dia, justru karena saya sadar saya gak cantik-cantik amat, saya bukan mengikuti gadis sampul, tapi saya mengikuti Gadis Gemilang karena otak saya gemilang. Bukan main, itu sesuatu yang berbeda. Oke. Terus lalu kamu juga menang cover girl ya kalau nggak salah. Yeah. Oke. Kalau itu lebih kayak apa ya, disuruh sama teman-teman. Jadi pada saat itu kan aku nyanyi bertiga tuh Om, waktu kecil. Terus udah kecil, lama-lama jadi teenagers. Nah jadi ABG ini mereka kayak udah ikutan gitu. Iseng mereka yang kirim, bukan aku. Lucu. Jadi akhirnya loh kok masuk finalis loh kok. Ya udah tanggung deh ikutan. Terus akhirnya menang. Ini lucu lagi. Jadi setelah menang, otomatis pemenang ini kan jadi cover majalah Plip gitu ya. Nah di dalam majalah itu, Om Ji, itu ada profil seorang budayawan, seniman yang pada saat itu mau bikin acara anak-anak bernama anak-anak or teenagers ya, bernama Kring Kring Olala. If you still remember, back then it's really huge untuk anak-anak. Dan dia asked me to be a presenter. Jadi aku jadi presenter
since I was like 12 years old. Oh, presenter Gitu. cilik ya waktu itu ya? Iya, cilik-cilik nggak cilik juga sih. Iya. Cilik-cilik gemes. Dan Anda juga pernah jadi model ya? Iya itu gara-gara menang cover girl, jadi I have to be modeling for something, but I don't feel it suits me, cause modeling itu kayak ngatur dan aku anaknya nggak bisa diatur. Nah, dan juga Anda pernah jadi bintang ini loh, apa namanya tuh bintang iklan. Yes, itu imbas dari ikut kontestasi itu, Om. Oh, jadi begitu. akhirnya dari kecil I pay my school melalui bernyanyi. Ketika teenagers, I pay my school melalui modeling. Oke. Kuliah, I pay my school melalui iklan. Oh, Kayak gitu-gitu. jadi kamu ini mencari uang juga sendiri, sudah belajar mencari mandiri ya? Sampai sekarang loh sendiri dulu. Oh begitu. Kode. Until today you're alone. Ah my God. I know, right? Jadi mulai tahun 2000 juga kamu mulai masuk di dunia pertelevisian. Oke. Yes. Nah coba elaborate sedikit tentang Gimana ya? pertelevisian itu. I mean, I'm making love with camera since I was 5 years old. Like I Okay. told you earlier. Jadi udah kayak part of my life. Aku dari kecil tuh kita bahkan belum tahu konsep bahwa itu tuh mencari uang sih Om waktu kecil. Karena I just love to sing and perform and play music. So I just express my passion through the camera. Terus akhirnya setelah terbiasa bikin video klip, lalu ke kamera untuk fotografi, dari kamera fotografi ke presenting, dan until now. Kamu juga pernah jadi VJ MTV ya kalau nggak True, salah. betul. Itu kok bisa masuk ke situ? Pada saat itu ada sebuah open casting di Indonesia, waktu itu masih kayak kantornya di Singapura kan. Nah, open casting di situ, terus waktu itu kayaknya semua impian anak ABG adalah becoming a VJ MTV. Betul. Casting, lulus, and then aku pegang pertama kali itu MTV Ramadan. Saya nggak tahu ya muka mesum saya ini dijadikan MTV Ramadan, saya juga nggak ngerti. Musik ya waktu itu ya, Iya. dari TVRI ya. Kenapa? Musik dengan Oh, itu udah back then. Oh, sebelumnya Wah, itu itu back ya. then banget, iya. Jadi itu di MTV itu aku kayak oh yes, this is finally come true gitu. Nah, ketika akhirnya ditawari untuk permanent di Singapura, ibu saya kurang setuju karena sekolah belum beres, satu, dua, the money is actually poor, man. I'm sorry. Well, talking about money, who doesn't like money ya? Betul, jadi kayak such a waste pada saat itu. Ibu saya juga concern kayaknya nggak mengizinkan gitu. Tapi dari situ malah blessing in disguise, karena actually aku tuh waktu itu devastated gitu. Ini my dream loh, Mom. Gitu loh, kok bisa you can allow me to do my dreams gitu. Terus dia bilang nanti deh nggak sekarang gitu. So blessing in disguise-nya karena ceritanya aku tuh pundung kalau kata orang Sunda mah ya. Undung teh naon? Pundung teh ambek. Oh ambek. Oh kamu ngambekan ya orangnya? Ngambekan banget. Aduh. Gitu. Makanya jomblo. Oh. Tapi ambekan sekarang jadi cantik. Aduh. Kan tadi gak cantik-cantik amat gitu ya. Sekarang udah mulai cantik nih, kelihatan cantik nih. Gitu Om. Jadi blessing in disguise-nya. So I start my adult program itu di olahraga. Oh, tapi yang waktu kamu itu sebagai seorang aktor itu Aktris. dalam aktris maksudnya itu di sebuah sinetron RCTI yang namanya apa itu? Aku bahkan lupa. Putri Keempat. Yes. Kok jadi Putri Keempat sih? Iya, soalnya kalau jadi putri kedua nanti jadi pelakor Om. Jadi mendingan Putri Keempat aja. Apa tuh pelakor? Pelaku kotor. Oh gitu, oke. Dan juga kamu main film di film Pocong. Yes. Itu kok bisa masuk ke situ? Itu juga Jadi kamu ini sudah mengalami semuanya banyak yes, sekali. I've nih. been through in this industry itu semuanya. Jadi kenapa sekarang aku mapan gitu ya? Kalau Om tadi bilang di awal mapan, mapan confirm banget jadi presenter, cause I taste it all. Saya udah, I've been through it all. Nyanyi udah, meski penyanyi cilik, modeling sudah, iklan sudah, advertising sudah, film juga sudah. Dan percaya atau tidak, itu semuanya luck. Nggak pernah aku niat. Maaf, nggak pernah aku niat kayak apply oke gini. Yang film itu lebih lucu lagi.
Coba aku lagi cerita deh. hangout di sebuah pusat perbelanjaan, lagi ngantri di kasir gitu. Terus tiba-tiba I didn't realize ada orang yang ngomong sama aku pada saat itu, ternyata dia adalah sutradara besar. If you still remember, Ada Apa Dengan Cinta, directed by Rudi Sudjarwo. Oh, Rudi Sudjarwo ya, nama besar itu. Iya, jadi yang kayak lalala, randomly tiba-tiba lo ikut casting deh gitu. Casting apa? Karena memang saya biasa ikut casting iklan apa segala macam pada saat itu kan. Casting film, oh gitu. Film apa? Film Pocong. I was mock at him at that time. When the first time you hear Pocong, was like what? Gitu kan. I can imagine. Terus habis gitu tiba-tiba pas datang ke tempatnya dia, oh, I just realized that he is Rudi Sudjarwo. Dan Pocong itu actually tidak jadi tayang Om karena itu mengangkat latar belakang kerusuhan 98. Oh. It was too sensitive and all. Dan kalau ditanya saya jadi pocongnya tentu saja. Oh my. No, I was just kidding. Oh my. Jadi memang ini dalam perjalanan karirmu itu kamu tuh tidak mempunyai permasalahan ya atau perjuangan yang betul-betul harus diperjuangkan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini datang dengan naturally. I'm not really sure. Tapi gini, aku tuh nggak percaya kebetulan. Jadi semuanya udah ada yang ngatur gitu. Jadi kayak ya udah, maybe aku sudah put an effort yang di tempat lain. My sacrifice juga balak-balik Om, Cimahi, Jakarta. Ya, I can imagine. Gitu. Itu sudah kehendak ilahi ya. Ai. Tinggi sekali. Gitu deh Om. Waduh, jadi gini terus Anda pernah juga melakukan atau membawakan sebuah program olahraga. Yes. Waktu itu yang saya ingat tahun 2003 ya, seri A di sebuah TV station itu. Calcio Action. Yeah. Apa itu sebenarnya yang kamu lakukan di situ? That was my second sport program actually. Waktu itu di SPIP ya kan. Itu adalah mengulas tentang highlights Liga Italia, Serie A. Dan itu menariknya the most challenging karena pronunciation dari pemain-pemain dan klub-klub Italia itu kan juga beda gitu loh dengan pronunciation in English. Oh iya, saya bisa bayangkan. Jadi itu. How are you itu kalau ngomong Pronto. Come stai? Ya kan? Lalu tahun 2008 juga kamu masuk di sebuah TV station lagi jadi presenter olahraga apa Dragmania? Drag sama race. Quiz Liga Inggris ya waktu itu. Yes. Itu 2005, 2006. Dan itu semua olahraga ya? Yes. Kamu olahragamu apa sih? Aku paling senang, sebetulnya aku paling enjoy kalau nonton sepak bola. Tapi kalau aku do myself maksudnya sebagai pelaku, aku senangnya yoga. Oh, pantesan kamu slim ya? Oh yeah right. OMG. Slim kelingkingnya. Pantes kamu slim sekarang. Nah lalu kalau di Dragmania itu apa sih yang kamu bicarakan? It's a drag race. It's drag a race ya. Jadi kayak cuman ada satu lintasan lurus antara jarak 102 meter dan 204 meter dalam waktu kurang lebih harus di bawah 5 detik. So can you imagine that? Ya. Terus itu yang namanya WSBK. Itu apa tuh? World Superbike. It's a second grade of MotoGP, the highest part, not the highest, maybe gini. Jadi kalau secara kejuaraan dunia, MotoGP paling bergengsi, karena itu motornya memang settingan khusus untuk balap. Nah kalau di World Superbike itu juga kejuaraan dunia, tapi motornya motor yang pabrikan yang bisa dibeli sama masyarakat umum. Dan kayak itu gitu, kamu sampai ke Asian Beach Bali ya itu Asian Beach Games ya. Game Bali itu tahun 2007 ya itu. Iya. Dan itu kamu mendapat tantangan seperti apa tuh di situ? Ini kerjaannya Om G actually. Aku memandu jalannya game yang gamenya pada saat itu aku malah belum tahu rulesnya. Volley kan, kebanyakannya volley, dan itu kan namanya Asian Beach Games. So olahraga pantai yang it takes sometimes untuk belajar dulu lagi gitu dari awal. Aku juga pernah bawain acara di sebuah TV station dulu itu. Itu program off-road. Oke, 4x4. 4x4 itu Jeep semuanya. Yes. Dan saya kebetulan punya Wrangler. Wrangler saya didandanin abis itu. MG, mau lihat dong. So ugly. Lalu saya mesti bicara soal piston, soal seher, soal macam-macam itu di dalam
komposisi mobil itu sendiri. Saya mana ngerti, saya biasanya cuma mau bawa mobil doang kan. Nah, saya dengar juga kamu ini apa ya, pada zaman dahulu itu mereka menyebut kamu tuh cat lady. Oh, sampai sekarang. Mengapa itu nama bisa dijuluki untuk Anda? I am a cat lady. Semua media sosial saya namanya Widya Cat Lady because I'm a cat freak person. Oh. I'm a cat freak. I love cats that much. I speak cats. I understand their mood. They talk to me. They purrs at me. We're purring each other. Suka banget sama yang namanya kucing. Terus, what do you think of me? Do you think I'm? Yeah, you're like a puma-ish, I think. Puma-ish. With your voice. You're a puma. You're a puma kind of guy. OMG. My. Dan Anda juga pernah main di sebuah film Pendekar Ulat Sutra, lagu yeah. Pendekar Ulat Sutra. Yes. Itu waktu zaman dulu ya. Yeah. Nah, bagaimana Anda bisa menyanyikan sebuah lagu seperti itu yang I don't think you understand even the word. I believe so. I was so young at that time. Itu tuh. How can you express yourself as a pendekar ulat sutra? I just listen to the music and follow the beats. Is that all? That's it. That simple? That's it. Yes. My. It was actually an original soundtrack of ada sebuah serial pada saat itu di televisi, serial dari Tiongkok, ada original soundtracknya dan kita yang ngisi original soundtrack versi anak-anaknya. Nah, gitu. Setelah itu berjalan sekian lama lalu Anda menikah kan. Nah, bagaimana Anda setelah menikah dalam menata karir? Nggak ada gimana-gimana ya. Nggak, maksudnya there's no like big adjustment or something gitu. Biasa aja. Jadi ngalir aja. Business as usual aja gitu. Business as usual, ya. Wah, enak sekali kamu ya, nggak dilarang sama suami, kamu dilarang, makanya saya ceraikan. Gitu. Oke. Oh, karena kamu dilarang gitu ya? Dilarang, iya. I was like, excuse me. Mungkin dia takut kamu lebih terkenal dari dia kali. Ketemu sama saya udah terkenal. Nah, itu dia. Mungkin dia takut. Dia tahu nih, yang namanya Widya Saputra akan lebih terkenal nih ntar. Daripada gua ntar kalah. Mendingan disalip ya. aja. Mendingan ya. Nanti gua disalip ntar kan. Nah, terus udah gitu Anda ini tuh sampai jatuh tuh. Setelah Anda bercerai, apa yang Anda lakukan dalam menata karir? Nothing, no seriously. Career is like my life. Tidak ada kejadian apapun yang akan berefek pada karir saya kecuali memang kehendak Tuhan ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Nothing, benar-benar yang like I told you tadi Om, camera is my life. I'm making love to the camera. So things that apapun yang terjadi, apa segala macam, I will keep my professionalism up above. Right. Lalu tahun 2010 bulan April. Anda masuk ke Metro TV. The one and only. Lalu di sini Anda pada saat itu membawakan berita olahraga kan? Yes. Nah, mengapa Anda memilih olahraga? Apakah karena background Anda setelah membawakan acara-acara itu, atau memang di hati Anda nih, gue senang olahraga nih? Dua-duanya. Jadi lucu deh Om. Kalau masuk ke Metro itu actually is my biggest dream. Aku masih ingat waktu itu nonton Tsunami, breaking news kalian yang tidak henti-henti itu, ya kan? Dan aku kayak wow, gila ya, mereka sangat berfaedah kalau kata anak zaman sekarang bilangnya. Sangat berfaedah ngasih info sama orang, mempertemukan orang hilang di layar kaca tanpa drama gitu kan. Terus abis gitu anchornya ya luar biasa, you name it, Vivi Alaidaya, ya Kania Sutisnawinata, Najwa Shihab, Zelda Savitri pada saat itu. So I was like, oh you know what, I think I want to become of them. Meski waktu SD itu aku udah suka banget nonton Dunia Dalam Berita di televisi Republik Indonesia tentunya ya, satu-satunya pada saat itu. Jadi aku dulu lihat Tengku Malinda namanya. Tengku Malinda, TVRI dulu. Nah, jadi Tengku Malinda was like, wow gila ya, keren banget. Tapi setelah itu kan aku nyanyi apa segala macam. Nah setelah ngelihat berita tsunami itu, aku tuh kayak okay, you know what, kayaknya aku harus masuk Metro. Bukannya sombong, tapi I've been on air in every national television kecuali
Metro TV karena pada saat itu kalian kan nggak punya acara olahraga yang live race atau live match karena spesifikasi aku tuh live race and live match. Terus ya udah abis gitu di sebuah akun media sosial Twitter bernama Boy Noya. Oh, Boy Noya, oke. You know the one and only as legend as you are, of course. Boy Noya itu bilang di tweetnya, I was looking for a female sportcaster. And I was like, what? Jadi dalam tanda kutip coincidence lagi. Dan aku dikasih tweet itu di forward sama another legend Anton Sanjoyo from TV sebelah. Dia yang kayak, you know what, lo kayak cocok deh di sini with gitu. Aku bilang loh kok lucu sih bisa kebenaran, gue lagi lihat ini nih gitu. Lagi lihat tweetnya. And then I contact Boy Noya dan dia nyuruh datang ke Metro. Terus habis gitu dia bilang, iya kita lagi butuh. Jadi belagu nih, dibutuhin nih sama Metro. Aku was like, wow really okay, you know what? Okay, let's have a test gitu. Jadi udah tuh mulai tes sambil aku masih freelance di Liga Inggris pada saat itu. Aku tes. Nah cuman terakhir Om Boy itu bilang bahwa kalau masuk Metro lo nggak bisa freelance lagi, lo harus jadi employee, and you're not only a broadcaster but also you're a journalist. So I consider this as a new challenge, new step of my career. Udah tuh ikut tes yang waktu itu rekrut Ibu Vivi yang mengajarkan teknik vokal, of course, Om G, the one and only. Terus abis gitu udah tes kesehatan, udah psikotes, udah ngobrol pemret sana sini. And then one day I still remember clearly in my head, Vivi bilang gini, ada satu tes sebelum kamu masuk Metro, ini tes yang paling krusial. Jadi semua tes sudah lulus nih Om. Satu tes ini ketika kamu nggak lolos berarti memang bukan rezeki kamu. Vivi udah pahit-pahitan tuh di awal. And I was like, wah Parno nih kayak tes politik nih, anjrit apa nih, I don't understand about politik gitu. Tiba-tiba ya udah deh, Bismillah, ya kan namanya niat baik kok gitu. Betul. Tiba-tiba saya dibawalah ke sebuah gedung di lantai 7. Terus aku like, lucky number 7. 7 is my lucky number. Terus kata Vivi, aku di sini ya. Aku bingung, kok dia nggak ikut ke dalam ruangan? Kamu masuk sendiri ya gitu. Apaan sih, makin deg-degan dong. Karena I knock door kan, tok. Dan yang buka a butler. Still remember that time. Silakan masuk. Begitu masuk, jeng. Surya Paloh. Oh my God. Oh wow. Halo Pak gitu. Kan beliau tuh sangat karismatik gitu. So I was like amused by his appearance yang suddenly ada di depan muka gitu. Di luar daripada ekspektasi kamu ya. Kira itu mau tes, aduh mati deh gue gitu kan. Pak Surya, tiba-tiba Pak Surya as simple as nanya, jadi mulai kapan kamu mau kerja di sini? Terus aku dengan tololnya dan polosnya, aku belum diterima Pak. Ini kan masih tes. And then he's laughing at me. Dia ketawa, sudah. So now you're a part of our family. Terus dia langsung, kamu di di Metro Sport ya gitu. Dia nanya about my life. And can you believe it or not, the first topic that I bring up to Pak Surya is my cat. Karena aku saking nervousnya pada saat itu. Terus ya udah, ternyata seminggu kemudian masuk until now. So I think it's been like probably this past 9 years. 9 years, yeah. I've become part of this. Apa yang kamu rasakan selama 9 tahun? Amazing, of course, like something you cannot buy. New experience. Cool guys like you, Om G. A lot of cool guys here. Saya bertemu dengan narasumber satu selalu setiap saat. Karena kan kita harus mengkonfirmasi liputan-liputan yang sangat luar biasa. Salah satu yang paling aku highlights ketika ada di Metro TV itu ketika aku liputan World Champions di di Thailand. Itu mempertemukan juara dari F1, MotoGP, World Superbike, semua race itu dikumpulkan di situ. And aku satu-satunya reporter Metro TV yang berhasil wawancara Michael Schumacher. Oh ya, saya nonton itu. Yeah, dan it was really, I'm very proud of being part of this family. I'm very proud too. Yeah, OMG. Jadi sekarang nih sudah
mapan lah ya ceritanya, berjalan dengan baik so far. Nah, apakah Anda pernah mendengar namanya public speaking? Yes, of course. Nah, apa yang kamu pelajari dari public speaking itu? Powerful. Something that most of people afraid of, surprisingly. Yang ketiga adalah menjadi sumber mata pencaharian baru. Oh gitu ya. Yes, I teach some public speaking in Lemhanas nowadays, okay. And several big company yang ternyata OMG surprisingly orang-orang yang katakanlah dengan titel VP, CEO itu masih ketakutan untuk berbicara di depan publik. Oh gitu ya. Mungkin karena mereka tidak menguasai. Yeah, they haven't figured it out bahwa caranya tuh seperti apa. Oh. Gitu. Just like you told me the first time I come here. Ya. Nanti kamu juga ajarin saya public speaking. Yeah, right. Jadi di episode ini nih sekarang nih pendengar, kita bersama Widya Saputra ya mengupas tentang kehidupan sebagai pembawa acara atau anchor yang mempunyai hubungan erat dengan masyarakat dan juga paling tidak ada hubungannya dengan skill yang dia lakukan, yaitu public speaking. Nah, bagi yang mempunyai keinginan untuk jadi pembawa acara atau anchor, ya salah satu skill utama yang harus dikuasai ya public speaking. Betul. Dan menghadapi manusia dengan berbeda karakter ya. True. Nah, selama kamu di Metro TV ini, karakter apa yang kamu sukai di antara lingkungan kerja yang ada sekarang? Family. Yes. I can find. Aku nggak bisa cari kata lain kalau di Metro TV itu family. Bahkan semua orang, semua yang sudah resign dari Metro, yang paling dikangenin itu adalah kekeluargaannya. Ya. Gitu. Memang di sini tempat kerja sebagai sebuah big family. Yes, big family. Jadi di sini kita tidak bisa berpikir individual. True. Jadi kita bangun bersama, tidur bersama. Tapi dalam tanda kutip ya, bekerja untuk membangun bangsa. Knowledge to elevate the first. Oke. Terus sekarang apa yang Anda ingin sampaikan kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan nih? Pesan dari seorang Widya Saputra. Pesan ya. Oke, kalau dalam konteks profesional as an anchor and public speaker, mungkin jangan takut, and then learn yourself. That's okay if you're talking to yourself in front of mirror. It's very normal untuk menguasai pertama kali kuasai diri dulu sendiri. So you know exactly what you're about to deliver. Dari situ everything will be okay. Pernahkah Widya itu mengalami kesulitan dalam menghadapi seseorang, misalnya mewawancarai seseorang? Of course, ya. Yeah. Pernah nggak ngalamin? Banget. Seperti apa tuh? Itu parah dan itu dalam acara live. Jadi tadi aku kan pernah memandu acara namanya Liga Italia. Betul. Serie A. Tiba-tiba narasumber aku ini adalah seorang mantan asisten pelatih dari Juventus. Juventus, okay. Dia jadi narasumber, of course he knows that much dong tentang si La Vecchia Signora gitu. Tiba-tiba ini dalam sebuah derby gitu ya, pertandingan yang sangat penting. Terus begitu aku bilang, jadi gimana gitu? Menurut kamu peluang Juventus di malam hari ini? Tahu gak dia bilang apa? No. Aku percaya superstitious. Kalau kata orang Indonesia pamali, saya nggak mau ngomong. Sementara dia komentator. Aku kayak, lo ngomong-ngomong dan dia komentator. Akhirnya sedemikian rupa aku kulik-kulik dari mulai merchandise dulu. Dia ngumpulin merchandise, dia ngumpulin sesuatu hal yang berkaitan sama klub kesayangannya. Baru akhirnya dia mau cerita tentang possibility Juventus that night. Ya, jadi di sport ini yang paling kamu suka itu bola ya? Ya, bola. Favorit Anda siapa? Persib Bandung atuh kumaha atuh abdi mati Cimahi every percent of West Java. Jadi di sini Widya tadi juga sudah menyatakan pendengar jangan lupa untuk fokus ke diri sendiri, kenali dirimu dan apa tujuanmu. Yes.
Pendengar sekalian, Widya, terima kasih banyak Anda telah Thank bersama you, kami. Om Ji. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan kepada pendengar yang di mana saja Anda berada. Salam Om Ji. Oh my George. OMG.